Bayangkan sebuah kota kecil di mana hampir seluruh penduduknya tinggal, bekerja, belajar, dan ¿Te beribadah di pudieras satu gedung imaginar yang sama. cómo sería la vida en una Kedengarannya ciudad seperti en la que setting todos film sus fiksi habitantes ilmiah, viven bukan? dentro del mismo edificio? Tapi kota semacam itu benar-benar ada di dunia nyata, tepatnya di Whittier, Alaska, salah satu tempat paling unik dan Solo tengas terpencil que di bajar un Amerika Serikat. Whittier hanya memiliki sekitar 200-an jiwa penduduk, dan hampir semuanya tinggal di satu bangunan raksasa bernama Begich Towers, sebuah kompleks apartemen bergaya era Perang Dingin yang menjadi inti kehidupan kota. Gedung 14 lantai ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga pusat aktivitas masyarakat. Bajo Di el mismo dalamnya techo. terdapat apartemen Ahora, keluarga, ¿esto no te sekolah parece una dasar dan locura menengah, sin gereja, kantor pos, kantor pemerintahan kota, minimarket dan toko kebutuhan harian, layanan medis, terowongan penghubung ke sekolah lain? Begich Towers adalah contoh nyata dari konsep kota vertikal, di mana hampir seluruh aspek kehidupan terintegrasi dalam satu struktur bangunan. Mengapa semua orang tinggal di satu gedung? Jawabannya sederhana, cuaca ekstrim Alaska. Whittier dikenal memiliki hujan dan salju yang sangat tinggi, dengan badai dan angin laut yang bisa sangat ganas. Suhu musim dingin bisa membekukan segalanya, dan akses ke kota ini pun hanya bisa lewat terowongan mobil satu jalur sepanjang lebih dari 4 km yang hanya dibuka pada jam-jam tertentu. Maka dari itu, Begich Towers dibangun untuk mengurangi kebutuhan keluar rumah. Penduduk bisa de las menjalani paredes de seluruh este edificio que se aktivitas encuentra mereka a mis tanpa harus espaldas keluar y que gedung, tiene menjaga 15 mereka tetap pisos aman de dan nyaman edificio. meskipun cuaca di Todas luar tienen mendung. trabajo. Y es que en Whittier Whittier bukan hay hanya unik, mucho por tapi hacer. juga Por sangat ejemplo, terorganisir. una gran mayoría Pemerintah trabaja en lokal el beroperasi langsung dari dalam Begich Towers, membuat pengelolaan kota menjadi efisien. Kota ini juga memiliki pelabuhan yang aktif, terutama saat musim panas, karena Whittier menjadi pintu gerbang ke Prince William Sound, destinasi wisata alam yang terkenal di Alaska. Meski terasa terisolasi, kehidupan sosial di Whittier cukup aktif. Komunitas kecil yang erat membuat suasana kota ini terasa akrab dan penuh rasa kebersamaan. Tidak ada hiruk-pikuk kota besar, tapi ada kenyamanan dan keamanan yang jarang ditemukan di tempat lain. Gedung bekas militer, Begich Towers awalnya dibangun oleh militer AS pada tahun 1950-an sebagai tempat tinggal personel dan keluarganya. Hanya satu terowongan keluar masuk, terowongan Anton Anderson adalah satu-satunya jalan masuk darat ke Whittier. Sekolah dan rumah terhubung terowongan tertutup, agar anak-anak tidak perlu berjalan di salju tebal. Penduduk bisa hidup penuh, tanpa keluar gedung selama berbulan-bulan di musim dingin. Whittier adalah kota yang berbeda dari kota manapun di dunia. Di tengah alam liar Alaska yang keras dan menantang, kota ini justru menemukan kenyamanan dalam keterbatasan. Bagi sebagian orang, mungkin terasa aneh dan membingungkan, tapi bagi penduduk Whittier, hidup dalam satu gedung bukanlah keterpaksaan, melainkan solusi cerdas dan gaya hidup yang efisien. Whittier bukan sekadar tempat tinggal, tapi sebuah pengalaman hidup unik yang membuktikan bahwa manusia bisa beradaptasi bahkan di tempat paling ekstrim sekalipun. Meskipun Whittier terlihat seperti kota futuristik yang efisien dan tenang, kehidupan sehari-hari di dalamnya memiliki tantangan dan dinamika yang unik. Tinggal di satu gedung bersama hampir seluruh penduduk kota tentu membawa nuansa berbeda yang tidak akan ditemukan di kota-kota biasa. Tinggal di Begich Towers artinya Anda akan sering bertemu orang ¿Te yang pudieras sama setiap imaginar hari, cómo sería dari la vida en lorong una ke ciudad lorong, dari en la lift que ke todos ruang sus suci? habitantes viven Dalam dentro del mismo komunitas edificio? kecil seperti ini, privasi bisa menjadi isu, karena semua orang mengenal satu sama lain. Di sisi lain, Solo tengas que interaksi bajar un sosial pun menjadi sangat intens. Jika ada konflik atau ketegangan, bisa terasa sangat dekat dan sulit dihindari. Namun, bagi banyak warga, ini justru menjadi kekuatan. Rasa kebersamaan dan solidaritas tumbuh kuat, seperti satu keluarga besar yang saling menjaga. Musim dingin di Whittier bisa berlangsung hingga bajo el 8 mismo bulan, techo. disertai Ahora, badai salju, ¿esto kabut no te tebal, parece una dan malam locura panjang. Ini menciptakan rasa keterasingan yang nyata, bahkan bisa berdampak pada kesehatan mental. Banyak penduduk mengaku mengalami gejala seperti depresi musiman, SAD, dan rasa bosan akibat aktivitas terbatas di luar ruangan. Untuk mengatasi ini, kegiatan komunitas seperti klub membaca, pertemuan gereja, atau olahraga dalam ruangan sering digalakkan agar semangat tetap terjaga. Karena akses keluar kota sangat terbatas dan sulit, penduduk Whittier sangat bergantung pada fasilitas di dalam Begich Towers. Bila terjadi kerusakan sistem seperti pemanas, saluran air, atau listrik, dampaknya akan langsung dirasakan seluruh warga.
Kebutuhan pokok seperti makanan juga harus dikirim secara berkala dari luar. Jika ada badai yang menutup akses jalan dan laut, persediaan bisa menjadi masalah de las serius. paredes de este edificio que se encuentra a mis Mayoritas espaldas lapangan y que tiene pekerjaan berkaitan 15 dengan pisos sektor de pelabuhan, edificio, pariwisata todas musim panas, tienen dan trabajo. pelayanan Y es que en publik. Whittier hay mucho Ketika por musim hacer. dingin datang Por dan ejemplo, wisatawan una pergi, gran mayoría sebagian trabaja en besar el aktivitas ekonomi ikut melambat. Banyak warga harus menyesuaikan gaya hidup dengan musim, termasuk dalam penghasilan. Namun, keuntungan dari hidup di kota kecil seperti ini adalah biaya hidup yang relatif rendah, dan tidak adanya kemacetan, kriminalitas besar, atau tekanan urban. Anak-anak yang lahir dan besar di Whittier menjalani masa kecil yang tidak biasa. Mereka bermain di lorong, belajar di sekolah kecil yang terhubung langsung dari apartemen mereka, dan mengenal setiap orang dewasa di sekitarnya. Beberapa orang tua menganggap ini sebagai lingkungan yang aman dan terkontrol. Namun, ada pula kekhawatiran bahwa kehidupan di Whittier terlalu tertutup, dan anak-anak bisa mengalami keterbatasan dalam pengalaman sosial dan dunia luar. Kehidupan di Whittier, Alaska, adalah perpaduan antara kenyamanan komunitas kecil dan tantangan alam yang luar biasa. Bagi sebagian besar dari kita, tinggal di satu gedung mungkin terdengar menyesakan, tetapi bagi penduduk Whittier, itu adalah cara hidup yang efisien, terhubung, dan sangat manusiawi, meski berada di ujung dunia yang sepi dan dingin. Di balik keunikan konsep satu kota dalam satu gedung, Whittier menyimpan banyak sisi lain yang tak kalah menarik, kadang mengejutkan, kadang mengharukan. Kota kecil ini bukan sekadar tempat berlindung dari badai Alaska, melainkan juga panggung berbagai kisah kehidupan yang luar biasa. Meskipun kini menjadi tempat tinggal damai bagi warga sipil, Whittier awalnya dibangun sebagai pangkalan militer pada era Perang Dunia II. Bangunan Bugir Towers dulu bernama Hodge Building, berfungsi sebagai barak militer lengkap dengan sistem pertahanan strategis. Sisa-sisa sejarah ini masih bisa dirasakan. Bangunan militer terbengkalai bernama Bunker Building, hanya beberapa langkah dari Bugir Towers, berdiri angker dan sunyi, dijuluki oleh warga sebagai ¿Te pudieras kota mati imaginar di dalam cómo kota. sería la vida en una ciudad Tempat ini en la kini que menjadi todos sus daya tarik habitantes misterius viven bagi pemburu dentro del kisah mismo edificio? horor dan fotografer urban explorer? Whittier menjadi magnet bagi orang-orang dengan jiwa petualang, mereka yang Solo ingin tengas que bajar un melarikan diri dari dunia luar, memulai hidup baru, atau sekadar mencari ketenangan di ujung dunia. Beberapa penduduk adalah pensiunan, seniman, atau bahkan orang-orang yang merasa tidak cocok hidup di kota besar. Banyak dari mereka datang hanya untuk satu musim, tapi justru jatuh cinta pada kesederhanaan Whittier. Di kota Bajo el ini, mismo techo. tidak ada supermarket Ahora, besar, esto pusat ¿no te hiburan parece mewah, una atau locura si jaringan restoran cepat saji, hanya laut, gunung, dan komunitas hangat yang menerima siapa saja. Whittier adalah gerbang menuju Prince William Sound, salah satu kawasan laut paling indah dan bersih di Alaska. Di musim panas, kota ini hidup dengan kunjungan kapal pesiar, pelancong, dan fotografer alam liar. Pemandangan gunung es yang mengapung, paus yang bermunculan, dan langit malam yang dipenuhi aurora adalah lukisan alam yang luar biasa. Namun keindahan ini juga datang dengan sisi gelap, ekologi yang rapuh. Perubahan iklim membuat lapisan es mencair lebih cepat, dan ekosistem laut pun ikut berubah. Penduduk Whittier yang hidup dekat dengan alam merasakan dampaknya secara langsung. Salah satu hal paling kuat dari sisi lain Whittier adalah ikatan sosial antar warganya. de las paredes de este edificio que se encuentra a mis espaldas y que tiene 15 pisos de edificio, todas tienen trabajo. Y es que en Whittier hay mucho por hacer. Por ejemplo, una gran mayoría trabaja en el darurat. Warga Whittier tidak hidup dalam kemewahan, tetapi mereka memiliki sesuatu yang lebih berharga, kebersamaan sejati dalam menghadapi kerasnya alam. Mungkin inilah pelajaran paling berharga dari kota satu gedung ini, bahwa hidup bukan tentang ruang yang luas, tetapi tentang hati yang saling terhubung. Whittier bukan hanya tempat yang unik secara arsitektural, tetapi juga secara emosional dan kultural. Ia adalah kota kecil yang menyimpan cerita besar tentang manusia, alam, sejarah, dan harapan. Whittier bukan sekadar keajaiban arsitektur atau solusi kreatif menghadapi cuaca ekstrim. Kota ini adalah cerminan bagaimana manusia mampu beradaptasi, hidup berdampingan, dan membentuk komunitas yang kuat meski berada di lingkungan yang keras dan terisolasi.
Dari lorong-lorong Begih Towers yang menjadi nadi kehidupan warga, hingga sejarah militer yang masih membayangi kota, Whittier mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukanlah halangan, melainkan peluang untuk membangun kehidupan yang lebih terhubung, lebih sederhana, dan lebih bermakna. Kisah Whittier adalah pengingat bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari gemerlap kota besar, melainkan dari kedekatan antar manusia, kebersamaan dalam ruang sempit, dan ketahanan menghadapi alam yang tak terduga. Salam hangat dari kota kecil yang penuh keunikan dan inspirasi. Whittier, Alaska, sebuah tempat yang mungkin asing di peta dunia, tapi kaya akan pelajaran kehidupan.